Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Arista Milenia, NPM 24646021. Di sini saya program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan survei lalu lintas dengan mata kuliah yaitu Rekayasa Lalu Lintas dengan dosen pengampu Ibu Agustina Wardani STMT. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, pertumbuhan wilayah perkotaan yang semakin meningkat membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan mobilitas dan volume lalu lintas. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat, terutama di kawasan perkotaan, telah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, keterlambatan perjalanan, serta peningkatan emisi gas buang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang sistematis dan terukur dalam bentuk rekayasa lalu lintas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini apabila dianalisis berdasarkan volume lalu lintas, kapasitas lalu lintas, serta derajat kejenuhannya. Kemudian yang kedua, apakah kondisi geometrik jalan saat ini sudah memenuhi standar atau belum? Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi proyeksi volume kendaraan dan derajat kejenuhan untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Yang pertama, yaitu laporan ini hanya menghitung volume lalu lintas, kapasitas lalu lintas, serta evaluasi derajat kejenuhan terhadap kondisi geometri existing. Yang kedua, laporan ini menghitung volume lalu lintas, kapasitas lalu lintas, serta kejenuhan lalu lintas terhadap proyeksi 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Selanjutnya, yaitu ada landasan teori. Yang pertama definisi, menurut MKJI 1997, jalan didefinisikan sebagai jalan yang terdapat perkembangan secara permanen dan terus-menerus di sepanjang jalan atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan, baik berupa lahan atau bukan. Nah, yang termasuk dalam kelompok jalan perkotaan adalah jalan yang berada di dekat pusat perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa. Jalan di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk kurang dari 100.000 jiwa juga dapat digolongkan pada kelompok ini jika perkembangan jalan tersebut bersifat permanen dan terus-menerus. Selanjutnya, yaitu ada nilai kapasitas jalan perkotaan. Di sini juga berdasarkan MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia pada tahun 1997. Di sini yang berkotak merah yaitu 4 lajur terbagi atau jalan satu arah. Karena di sini kita menggunakan kasus 4/2D. Kemudian selanjutnya ada nilai faktor penyesuaian kapasitas untuk memisah arah atau FCSP seperti berikut. Kemudian juga ada tabel mengenai faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping atau FCSF sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada tabel mengenai faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota FCCS. Di sini kita menggunakan 1 sampai 3 juta penduduk. Kemudian yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan objektif dan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisis data numerik. Nah, pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk penelitian yang melibatkan sampel dan bertujuan menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada bagan alir. Di sini terlihat sebagai berikut bagan alir yang kami gunakan, mulai dari studi literatur, observasi secara daring, pengumpulan data, kemudian analisis data, baik itu menghitung volume lalu lintas, kapasitas lalu lintas, serta derajat kejenuhan, kemudian kita membuat grafik untuk membandingkan, dan
kemudian kita mengevaluasi 5 tahun dan 10 tahun ke depan, kemudian kita bahas, kita berikan kesimpulan, kemudian kita evaluasi asistensi dan penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, data yang disajikan adalah setiap 15 menit pada kondisi pagi hari dan sore hari. Pagi hari ada dari arah barat dan pagi hari juga ada dari arah timur. Kemudian di sore hari juga ada dari arah barat dan sore hari juga ada arah timur sebagai data sebagai berikut. Karena datanya menggunakan data per 15 menit, sehingga kita harus mengkalkulasikan terlebih dahulu setiap jamnya, karena satuannya adalah SMP per jam. Nah, selanjutnya, setelah kita analisis per jam berdasarkan jumlah kendaraan, kemudian kita akan menghitung volume kendaraan atau kapasitas volume lalu lintas. Berdasarkan MKJI 1997, nilai EMP baik itu MC, LV, HV atau UM, motorcycle, light vehicle, heavy vehicle, kemudian ada unmotorized. Di sini ada 0,25, 1, 1,2, 0,2. Nah, kemudian untuk setiap kondisi dan setiap arah, kita bagi-bagi masing-masing perhitungan. Baik itu kita cari nilai maksimumnya dulu sebagai sampling untuk perhitungan, kemudian kita menghitung volume maksimumnya dengan dikalikan nilai EMP, kemudian didapatkan untuk masing-masing kondisi lalu lintas. Setelah menghitung volume lalu lintas, kemudian kita akan menghitung kapasitas jalan. Di sini menggunakan rumus kapasitas C itu sama dengan C0 atau C awal, C dasar, dikali FCW, dikali FCSP, dikali FCSF, dan dikali FCCS. Untuk nilai-nilai ini, kita gunakan dari landasan teori yang kita gunakan berdasarkan tabel MKJI 1997. Nah, untuk sampling C0 atau C awal 1650 SMP per jam untuk per jalur, sehingga dikarenakan kita menggunakan 4/2D dibagi menjadi 4 jalur sehingga 6600 atau dikalikan 4. Untuk nilai yang lainnya kita juga menggunakan tabel berdasarkan data penduduk, kemudian ukuran kota, pemisah arah berdasarkan tabel yang ada di MKJI 1997. Selanjutnya yaitu kita menghitung derajat kejenuhan atau DS. Masing-masing kondisi dan masing-masing arah juga kita bagi dan kita hitung masing-masing derajat kejenuhannya. Di sini didapatkan hasil 0,2, 0,3, 0,3, 0,1 sehingga rata-rata masih di bawah 0,35 di mana 0,35 itu merupakan batas maksimal untuk pelayanan dengan tingkat A atau baik. Berikut adalah grafik kondisi pagi, kondisi sore. Jadi terlihat bahwa memang grafik yang paling tinggi itu untuk kondisi pagi yaitu nilai motorcycle-nya, yaitu dari arah timur. Kemudian untuk kondisi sore yang paling tinggi juga masih sama, motorcycle dengan dari arah barat. Nah, setelah itu kita akan menghitung proyeksi volume lalu lintas di masa depan dengan rumus sebagai berikut untuk masing-masing arah. Nah, kemudian diketahui bahwa laju pertumbuhannya yaitu 1% untuk setiap tahunnya. Sehingga kita menggunakan pangkat T, menggunakan 5 tahun dan 10 tahun ke depan masing-masing. Kemudian untuk nilai R-nya, laju pertumbuhan kita menggunakan angka 1%. Selanjutnya, setelah kita menghitung volume di masa depan, kemudian kita akan mengevaluasi lagi jalan dari 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah masih efektif dari jalan tersebut. Seperti tadi, kita menggunakan kategori kapasitas dasar 6.600 SMP per jam, kemudian karena daerah komersial sehingga faktor penyesuaiannya ada 0,85 sampai 0,9 koreksi, jadi kita akan menghitung C efektif yaitu 0,85 dikali 6.600, kemudian kita evaluasi baik itu kondisi 5 tahun maupun kondisi 10 tahun, kita evaluasi sebagai berikut. Nah, kemudian kita
dapatkan kesimpulan dan saran bahwa yang pertama, hasil analisis volume itu didapatkan nilai sebesar sekian untuk masing-masing arah. Dan untuk kondisi existing itu pelayanannya masih dalam kategori A semua karena masih di bawah 0,35. Namun pada poin ketiga, proyeksi lalu lintas untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan itu telah menunjukkan bahwa pelayanan itu sudah ada indikasi pelayanan di tingkat B, sehingga perlu mewaspadai untuk peningkatan volume lalu lintas selanjutnya. Sedangkan untuk kondisi geometrinya pada poin kedua, ini masih mencukupi untuk kondisi saat ini. Dan dengan saran, yang pertama kondisi existing bernilai A, tapi perawatan dan pengawasan operasional supaya tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua, jika pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka perlu dievaluasi untuk perhitungan kapasitas jalannya. Kemudian berikut ada daftar pustaka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.